wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Begitu disebutkan dalam kitab sejarah, wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah, dia berkuasa 400 tahun lamanya, penguasa tunggal syarqan wa gharban, dari mulai belahan timur dunia sampai ke barat, tunduk dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada tauhid, menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Menyembahlah kepada Allah. Lalu apa jawabnya? Dengan sombong dan angkuh dia berkata, Arabbun ghairi, Arabbun ghairi, adakah Tuhan lain selain aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan, sampai-sampai keluar dari mulutnya, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk, wa ma fawqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke dalam batang hidungnya, sampai ke otaknya, dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian dia mengambil martel memukul-mukul kepalanya, sampai orang-orang di sekelilingnya menyangka dia gila, sampai dia habis usaha, makin sakit, tak dapat dirasakan, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasanya, dan akhirnya dia pun mati. Dicatat dalam sejarah, dia bernama Namruz. Begitu Allah bercerita tentang orang-orang angkuh dan sombong. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati ditimpa batu besar, dia tidak mati karena sesuatu yang hebat, tapi dia mati karena makhluk yang hina, yang kita pun dapat membunuhnya dalam satu kali tepukan. Berpuluh nyawa nyamuk akan mati. Tapi begitu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kesombongan, keangkuhan orang-orang yang merasa dirinya Tuhan, jawabannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti, musim berubah, dunia ini diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia dengan matinya Namruz? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namruz, lebih kejam daripada Namruz. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lebih sadis daripada Namruz. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya, anak perempuan dibiarkan melahirkan. Sampai pada akhirnya ketika dia berkata dengan lantang, kalimat berbeda, substansi makna yang sama, ana rabbukumul a'la, ana, aku, rabbukum, Tuhan kamu, a'la, yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan boleh bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia tertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya, berkata, kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi pada Namruz dan menular kepada Farao. Al-Quran menyebut dia Fir'aun. Ana, aku, Rabbukumul A'la, Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran. Falamma adrakahul gharaqu, ketika dia tenggelam di tengah laut merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya dan masuk ke dalam lehernya, terus ke dalam,
dan masuk ke dalam paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil tidak akan ada air masuk ke dalam paru-parunya. Anak kecil yang belajar minum, kalau sampai air masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah. Kenapa? Karena ada saluran nafas, ada saluran minum. Udara tidak akan mungkin diisi air, karena kalau sampai air masuk ke saluran udara, maka hancurlah paru-paru. Allah ciptakan satu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan. Anak kecil yang tak ada daya upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Fir'aun yang namanya Jokowi oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terjadi trending di Twitter terkait dengan pernyataannya yang menyamakan Jokowi sebagai Fir'aun dan juga LBP sebagai Haman, dan Antoni Salim beserta beberapa pengusaha yang selama ini disebut sebagai 9 naga itu sebagai Qarun. Dan pernyataannya ini kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak ya, dan akhirnya Cek Nun pun angkat bicara. Dia pun menyampaikan tanggapannya terkait dengan sorotan terhadap pernyataannya yang viral tersebut. Seperti yang diangkat oleh salah satu media online CNN Indonesia, Cek Nun pun angkat bicara menyampaikan dirinya legowo di amok se-Indonesia karena sebut Jokowi Firaun. Dan coba kita lihat ya, Cek Nun yang angkat bicara menanggapi pernyataannya yang viral tersebut. Cek Nun legowo di amok se-Indonesia karena sebut Jokowi Firaun. Yogyakarta, CNN Indonesia. Budayawan MH Ainun Najib atau Cek Nun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya usai heboh potongan video menampilkan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai Firaun. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara macopat syafaat dan tawasulan di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, DIY, Selasa 17 Januari malam. Sejak potongan video ceramahnya itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan, Cak Nun mengaku mendapat banyak cemoohan. Saya diamuk orang segitu banyaknya se-Indonesia, sedunia, katanya. Akan tetapi dia memilih bertawakal karena ia percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya berkontribusi melalui dakwah demi meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya. Tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan ini saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini kan malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan, ujarnya. Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan mengaitkan materi ceramahnya tempo hari dengan tokoh Firaun, Haman, dan Korun. Dia tak paham apa yang merasuk ke dalam dirinya waktu itu. Tiba-tiba dari mulut keluar Firaun, Haman, Korun, Kui. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Seberang. Judulnya Mbak Nun kesambet, tolong dibaca, tegasnya. Menurutnya apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal, atau merupakan bentuk campur tangan Allah dan pandangan Maya
ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah, amar, idlal, torikun, atau istidraj. Kemungkinan itu bisa perintah Allah. Memang Allah memerintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu, atau Allah memberi hidayah kepada saya kemudian saya maintain, atau Allah istidraj atau membombong saya, atau Allah menyesatkan saya, atau Allah meninggalkan saya. Kalau Allah nggak mengizinkan, kan aku orang mencotot metu nggak keluar dari mulut saya. Jadi saya tawakal, terserah kepada Allah, tapi siap menghadapi segala sesuatunya, tegasnya. Ya, jadi itu pernyataan klarifikasi yang disampaikan oleh Cik Nun terkait dengan viralnya potongan video atas pernyataannya yang menyebut Jokowi sebagai Firaun dan juga beberapa pihak lainnya. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.